Halo penikmat sisi terang. Hari ini kami punya topik yang lumayan unik. Kita akan membahas toilet di luar angkasa. Tahu nggak? Astronot zaman dulu nggak punya toilet sama sekali loh. Astronot Amerika pertama dan pria kedua di luar angkasa, Alan Shepard, sempat agak kerepotan karenanya. Penerbangannya ini seharusnya cuma berlangsung 15 menit, jadi nggak ada toilet yang dipasang di dalam pesawat antariksanya. Shepard duduk di pesawat antariksa ini sekitar 1 jam sebelum jadwal peluncuran. Tapi karena kondisi cuaca dan masalah teknis, peluncuran roket ini ditunda 2 jam. Alan Shepard berbaring telentang di pesawat antariksa selama waktu itu, hingga akhirnya dia merasa perlu buang air kecil. Dia melaporkannya ke tim pengendali darat, tapi kalau Alan Shepard keluar dari roket untuk memenuhi panggilan alamnya, peluncuran roket harus ditunda untuk waktu yang lama. Jadi, tim pengendali darat nggak ngizinin dia keluar dari roket. Satu-satunya pilihan Alan adalah mencoba menenangkan diri. Pada akhirnya dia melakukannya di dalam pakaian antariksa. Untungnya pakaian antariksa dan pakaian yang dia pakai terbuat dari katun yang bisa menyerap semua cairan ini. Jadi Alan Shepard menyelesaikan penerbangannya dengan nyaman dan bisa dibilang kering. Meski begitu, dia masih harus mematikan sensor di dalam pakaiannya karena kalau basah, korsleting mungkin terjadi. Tapi orang pertama di luar angkasa, Yuri Gagarin, berhasil menyelesaikan masalah yang sama sebelum roket diluncurkan. Saat dia diangkut ke roket naik bus, beberapa menit sebelum tiba di roket, dia meminta mampir ke kamar mandi dan melegakan diri. Dengan begitu, Yuri Gagarin melakukan penerbangannya yang hampir 2 jam dengan nyaman. Jadi harus ingat, pergilah ke kamar kecil sebelum perjalanan panjang. Setelah kejadian itu, NASA mengurus panggilan alam astronot menggunakan perangkat ini karena mereka mengirim orang ke luar angkasa pada misi yang lebih panjang. Perangkat ini terdiri dari sebuah silinder yang harus dipakai oleh astronot. Astronot memakai sistem ini pada tali di dekat pinggang. Silinder ini terhubung ke kantong yang mengumpulkan semua limbah. Itu adalah toilet NASA pertama, nyaman dan murah. NASA juga bereksperimen dengan pola makan astronot. Mereka ingin memperlambat proses pencernaan dan memperpanjang waktu antara makan makanan dan minum air sampai menghasilkan limbah. Salah satu astronot, John Glenn, mencoba metode ini. Penerbangannya mengitari bumi berlangsung sekitar 5 jam. Pola makan khusus dan obat-obatan memungkinkan sang astronot menghindari panggilan alam untuk waktu yang relatif lama. Dia melakukan urusan kamar mandinya tepat sebelum kembali masuk ke atmosfer. Saat menganalisis limbahnya, ilmuwan mendapati bahwa volumenya 35% lebih banyak dibanding yang bisa ditahan rata-rata manusia pada kapasitas maksimum. Tapi sang astronot tidak mengeluhkan kondisinya dan dia mengatakan penerbangannya nyaman. Sekarang kita tahu saat astronot menghabiskan waktu di dalam stasiun atau pesawat antariksa di luar angkasa, mereka terkadang mengenakan pakaian angkasa hingga 9 jam. Artinya menggunakan toilet biasa di dalam pesawat bukanlah pilihan. Solusi untuk masalah ini sebenarnya simpel. Popok. Popok ini jelas lebih maju dibanding yang dijual di bumi dengan penyerap khusus yang dijahit ke kain. Popok ini bisa membuat tubuh sang astronot tetap kering untuk waktu yang lama. Seperti yang kalian tahu, aku guru SMA. Kalau kalian ikut pariwisata dengan murid-muridku ke Stasiun Antariksa Internasional, pertanyaan pertama yang mereka tanyakan mungkin, "Pak, kamar mandinya di mana?" Mereka tentu juga mau belajar tentang kosmos, tapi ternyata menggunakan toilet di dalam gravitasi nol menjadi tantangan tersendiri, membutuhkan persiapan yang tidak mudah. Jika kamu mengambil selang di halaman belakang dan mulai menyirami bunga, airnya keluar dalam aliran yang kuat. Gravitasi menangkap dan menjatuhkan airnya di tempat yang kamu mau. Di luar angkasa, seperti yang kita tahu, gravitasi hampir tidak ada. Jadi, air yang keluar dari selang terus terbang ke arah yang sama. Dan jika kamu harus membidik target tertentu,
pasti akan lebih sulit. Alirannya bisa jadi tetes-tetesan, kemudian memantul ke dinding, turun, dan terbang naik. Jadi, jika memakai toilet biasa di luar angkasa, kamu akan dikelilingi oleh cairan terbang. Solusi masalah ini adalah membuat gaya yang bisa menarik limbah. Kalau bukan gravitasi, berarti vakum. Kayak yang ada di toilet pesawat, setelah menekan tombol flush di sana, kita pasti mendengar suara. Itu adalah kipas yang memompa udara dari tangki limbah. Saat tekanannya cukup rendah, lubang di saluran pembuangan terbuka dan semua limbah langsung ditarik ke bawah. Dan beginilah cara toilet antariksa bekerja di Stasiun Antariksa Internasional, tempat kita harus membuat vakum seperti ini dari awal. Dengan begini, air selang tadi akan menjadi aliran bukan karena gravitasi, melainkan karena udara yang ditarik ke dalam oleh kipas. Oh, dan toilet biasa nggak bisa dipakai. Kalau perlu ke kamar mandi di ISS, kamu perlu mengambil selang dan menyalakan toiletnya dengan tombol. Kipas di dalam akan mulai berputar dan menarik udara. Pada dasarnya, kamu mengarahkan limbahmu ke dalam vacuum cleaner. Ada ujung selang berbentuk corong yang unik sehingga siapa saja bisa memakai toilet ini. Aliran udara mengisap semua cairan dan mengarahkannya ke dalam tangki. Kemudian muncul sistem pembersih limbah dengan banyak filter dan bahan kimia. Ada juga tangki asam keras yang berfungsi melarutkan setiap zat padat di limbah. Kalau tidak, filter, katup, dan sistem kompleksnya bisa jadi mampet dan rusak. Kamu jelas nggak mau kalau ada toilet yang bocor di ruangan sempit tanpa gravitasi. Asam ini bahkan bisa melarutkan sejumlah logam. Oleh karena itu, bahan toilet antariksa terbuat dari paduan titanium khusus yang super kuat dan sangat mahal. Setelah dibersihkan, limbah akan diubah menjadi air minum. Artinya, pada akhirnya itu akan menjadi limbah lagi dan siklusnya akan berulang terus-menerus. Tapi jangan cemas, sistem pemurniannya bekerja dengan sangat baik, jadi kamu bisa meminum air ini. Kopimu juga dijamin tetap enak. Tapi semuanya jadi agak rumit untuk urusan yang satunya yang lebih besar. Karena kayak di bumi, kamu harus mengangkat tutup toiletnya dulu. Saat membukanya, kipas yang sama yang dipakai di toilet tadi menyala. Kenapa? Untuk mencegah bau tidak sedap. Jadi kamu harus duduk di toilet ini, tapi ada satu tantangan. Kita susah duduk dalam gravitasi nol. Jadi ada tali untuk kakimu dan handle untuk pegangan. Kipas melakukan tugasnya dan limbah besarmu masuk ke dalam tangki limbah. Tisu toiletmu juga masuk ke sana. Setiap bagian limbah padat ini kemudian masuk ke kantong dan akan disegel. Kemudian sistem akan mengirimkan kantong sampah ini ke tabung khusus. Tabung ini disimpan di ISS hingga pesawat kargo antariksa tiba di sana. Para astronot menerima makanan, air, dan peralatan ilmiah. Kemudian mereka mengisi pesawat kargo antariksa ini dengan tabung berisi limbah manusia dan sampah lainnya. Setelah itu pesawat tadi pergi dan bersiap kembali ke bumi. Tapi karena pesawat kargo antariksa hancur total akibat gesekan dengan udara di atmosfer bagian atas, semua limbah ini akan terbuang sebelum mencapai permukaan planet. Pilihan lain yang ada adalah melemparkan tabung berisi limbah tadi langsung keluar angkasa terbuka. Gravitasi bumi akhirnya akan menarik tabung tadi sehingga akhirnya terbakar di atmosfer juga. Saat ini, NASA sedang mengembangkan sebuah sistem yang bisa mendaur ulang limbah besar menjadi air. Mau bagaimanapun, air adalah sumber daya berharga di Stasiun Antariksa Internasional. Nah, toilet antariksa ini yang ukurannya kecil, sekitar sebesar skuter, harganya sekitar 330 miliar rupiah. Ini termasuk biaya produksi dan belasan tahun pengembangan. Dan harga ini belum termasuk ongkos kirimnya ke Stasiun Antariksa Internasional. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa beli Bugatti Veyron, mobil termahal di dunia, atau mobil mahal lainnya, atau jet pribadi misalnya. Atau kamu bisa beli pulau. Kamu bahkan bisa beli beberapa pulau dengan uang segitu. Tapi oke, mari kembali ke antariksa lagi. Perjalanan dimulai di landasan peluncuran.
roket yang akan mengantar kargo ke ISS sudah siap. Luncurkan! Mesin roket menyala. Ratusan liter bahan bakar terpakai setiap detiknya. Roket pun naik, dan saat semua bahan bakarnya habis, tahap pertama roket dilepas untuk kembali ke bumi dan mendarat dengan mulus. Pendorong ini bisa dipakai lagi setelah diisi bahan bakarnya kembali. Setelah boosternya dilepas, tahap kedua, roket menyalakan mesinnya. Lebih banyak bahan bakar dipakai sehingga roket ini bisa mencapai ketinggian ISS sekitar 400 km di atas permukaan laut. Begitu sampai di orbit, pesawat kargo antariksa ini menyatu dengan ISS dan tada! Toilet antariksa terkirim. Tapi butuh sekitar $50 juta untuk meluncurkan booster roket kayak Falcon 9. Kita juga berencana mengirim manusia ke Mars dan perjalanannya butuh waktu 7 bulan. Jadi kita harus membuat kamar mandi yang nyaman untuk para astronot. Desain toilet 330 miliar ini pasti akan ditingkatkan. Mari berharap para insinyur bisa membuatnya lebih kecil dan ringan. Jadi ruang yang terpakai jadi lebih sedikit dan bahan bakar juga jauh lebih hemat. Terima kasih sudah menonton hari ini penikmat Sisi Terang, dan ingatlah, mari kita belajar hal baru setiap hari bersama Sisi Terang.